KPK temukan pengurangan harga program makan bergizi gratis jadi Rp8.000. Bayar pajak dikorupsi, beli Pertamax dioplos, lapor polisi dipungli, bikin karya seni diblokir dan diboikot, nyicil rumah digusur. Laporin korupsi difitnah yang laporin, bangun usaha dipalakin. Satu lagi, yang udah kerja keras mati-matian bertahun-tahun kena efisiensi. Selama negara ini masih sujud dan menyembah uang, berharap apa kalian? Menyala Indonesia emas yang nggak akan jadi-jadi. Ketua KPK temukan adanya pengurangan harga makan bergizi gratis dari 10.000 jadi 8.000. Sudah kuduga sebelumnya kalau program ini akan jadi lahan basah. Kalau program ini jadi ladang korupsi. Kecil-kecilan sih 2.000. Tapi kalau dikali jumlah jutaan siswa yang dapat manfaat makan bergizi gratis ini, wow, bisa puluhan miliar, ratusan miliar. Enak yang kecipratan program makan bergizi gratis ini, maksudnya yang melaksanakan proyek ini. Saya mau dong Pak melaksanakan proyek ini, siapa tahu saya bisa kaya, ya kan? Pak Prabowo, Bapak harus benar-benar koreksi program ini, bahaya karena anak buah Bapak di bawahnya mata duitan semua, banyak yang korupsi, main duit cari untung. Ya, kasihan siswa seharusnya mendapatkan makan bergizi, dapatnya makannya dikorupsi. Kemarin dirilis ada disebut bahwa KPK menerima informasi ada MBG yang seharusnya 10.000 tapi malah 8.000, itu boleh dijelasin nggak Pak? Ya, jadi kemarin itu kan kegiatannya KPK menerima audiensi dari Badan Gizi Nasional, langsung dipimpin oleh Badan. Dalam kegiatan itu kami menerima penjelasan dari Prof. Dadan tentang kegiatan yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional, terutama menyangkut masalah makan bergizi. Di mana ternyata ada pagu anggaran yang tidak 10.000 tapi 8.000, dan perlu kami jelaskan bahwa penetapan pagu itu berbasis dua hal. Pertama, pemenuhan kebutuhan kalori. Jadi untuk anak yang kebutuhan kalorinya 350 gram seperti anak PAUD sampai anak SD kelas 3 itu pagunya tidak 10.000 tetapi memang dari awal 8.000. Nah, kemudian untuk yang kebutuhan kalorinya lebih dari tinggi itu memang 10.000, bahkan ada yang 11.000, sangat tergantung dari juga selain kebutuhan kalori indeks kemahalan daerah. Jadi 10.000 itu adalah rata-rata. Bayangin aja bro, dari awalnya yang 15.000 ya, apa 20.000 lah kalau nggak salah, diturunkan jadi 15.000 sampai akhirnya ketok palu di 10.000, sampai daerah ternyata 8.000. Kalau seperti itu berarti kan kalau di per packnya itu yang dikorupsi cuma 2.000. Inilah the real kata-kata 1.000-2.000 tidak akan membuat kalian miskin, tapi akan membuat koruptor kaya. Ini aja lah, dibuat range aja lah. Kira-kira kalau 2.000 yang dikorupsi itu sekitar 20% dari perfectnya. Per tahun anggarannya si MBG ini 300T. Berarti kalau gitu 300T dikalikan 20% berkaca dari korupsi yang 2.000 tadi, otomatis yang terkorupsi nantinya mungkin sebesar 60T, ya kan? 30 kali 20% itu sama dengan 60-an T, ya sekitar segitu. Itu 1 tahun di pemerintahan Pak Prabowo dikalikan 5 tahun, soalnya programnya Pak Prabowo sama dengan 300T. Wow. Pemerintah itu pengen efisiensi anggaran untuk makan siang gratis, tapi makan siang gratis sendiri menurut gue gak efisien cara menjalankannya.
Kita pahami dulu ya, masalah yang ingin diselesaikan di makan siang gratis itu adalah gizi buat anak-anak kita kan. Mereka biasanya makan yang tidak bergizi. Nah, gizi ini kan terkait dengan pilihan menu kan, bener nggak sih? Bukan masalah cara masaknya kan, tapi masalah menunya itu apa, proteinnya apa, karbohidratnya apa, dan seterusnya. Itu kan yang jadi masalah. Dan kalau bener memang cuman itu yang ingin diselesaikan masalahnya, kenapa harus bikin makan siang gratis dimasak di dapur besar sekaligus? Kan di semua sekolah ada kantin. Kenapa nggak bahan bakunya saja dikirim ke sekolah-sekolahnya? Suruh petugas kantinnya yang masak. Ini kan cuma masalah bahan kan sebenarnya. Kenapa harus diproduksi di satu tempat massal, gede, dan didistribusikan ke sekolah-sekolah? Dan gue mempertanyakan, yang produksi ini siapa nih? Perusahaan milik siapa nih yang produksi ini? Ini kan yang akan terima dana triliunan dari pemerintah sebagai makan siang gratis kan? Udah gitu, makan siang gratis ini kan sebenarnya bikin masalah baru, yaitu para orang-orang yang jualan di kantin, jadinya omsetnya jadi berkurang. Padahal janjinya di awal pengen merangkul para pengusaha UMKM untuk si makan siang gratis ini. Pengusaha UMKM udah jelas-jelas ada di dalam kantin sekolah. Kenapa nggak itu yang dikasih bahan baku, suruh masakin buat anak-anak, makan siang bergizi gratis, dan dikontrol oleh orang pemerintah? Itu kan jauh lebih efisien, lebih murah, dan pasti tepat sasaran. Tapi kenapa nggak dilakukan? Ini makan siang yang gratis yang beneran, nggak usah pikirin kementerian, nggak usah pikirin anggaran gitu. Nggak usah 71 triliun ya? Saya bilang ya, kalau saya kasih usul itu ya, adalah teman. Tapi bergizi nggak? Kan yang dimaunya pemerintahan Prabowo makan siang yang bergizi. Pasti bergizi dong. Ada teman yang memang yang di pemerintah juga. Itu menurut kamu gimana atasinya? Kita bingung mau ngatur makan siang di semua sekolah seperti itu. Saya bilang, kalau saya langsung selesai. Saya gimana? Duitnya berapa? Kasih ke emaknya masak sesuai yang anaknya suka. Bayangin kalau satu anak dapat 50.000, kalau dia punya 3 anak dapat 150.000. Tinggal sekolah kasih menu. Lo mesti ada daging, ada apa gitu ya. Kalau enggak duitnya gue cabut nih. Sudah. Daripada pengadaan, ada yang ngambil untung, ada packaging, ada tender. Jadi uangnya langsung dikasih ke ibunya? Ibunya aja. Terus hemat satu kementerian, urusan begitu. Terus happy dong. Bayangin kalau orang yang pas-pasan hidupnya ya, dapat 150.000 nih buat belanja. Makan daging sama kakek neneknya semua, mak bapaknya makan semua. Adiknya belum sekolah juga makan. Sederhana tuh. Cuma masalahnya kalau kayak gitu mungkin yang mau jadi supplier nggak kebagian aja kali gitu ya. Makanya cara Ahok orang nggak suka. Ini praktis, apa yang susah nih? Kayak bisa kayak gitu loh. Komisi Pemberantasan Korupsi menerima informasi berkurangnya anggaran program makan bergizi gratis MBG dari Rp10.000 menjadi Rp8.000. Ketua KPK Setio Budianto di Gedung Merah Putih KPK, Jumat, tanggal 7 Maret lalu mengatakan, informasi ini didapat saat KPK beraudiensi dengan Badan Gizi Nasional beberapa waktu lalu. Dalam kegiatan itu, KPK menerima penjelasan dari Prof. Dadan tentang kegiatan yang dilakukan BGN, khususnya menyangkut masalah MBG, yang menjadi program utama dari Presiden Prabowo Subianto. Setio mengaku telah menyampaikan informasi mengenai pengurangan anggaran MBG menjadi Rp8.000 kepada BGN. Namun, informasi itu perlu divalidasi kebenarannya. Setio pun berharap, informasi itu bisa segera disikapi secara preventif oleh BGN. Jangan sampai nanti ditemukan sudah terlalu banyak dan terjadi di mana-mana, sehingga akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif. Setio juga meminta BGN untuk memeriksa kebenaran informasi tersebut untuk selanjutnya melakukan perbaikan program makan bergizi gratis. Sementara Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, BGN berjanji akan memeriksa informasi temuan KPK tersebut ke lapangan. Ada kasus keracunan di program MBG. Ngomongin MBG, ini program memang kontroversial banget karena baru-baru ini Badan Gizi Nasional menanggapi banyak laporan terkait dugaan keracunan makanan dalam program MBG yang terjadi di beberapa daerah. Pemerintah mengakui insiden tersebut sebagian besar terjadi karena mitra. Satuan pengelolaan gizi masih baru dan belum terbiasa menangani produksi makanan dalam jumlah besar. Alhasil, banyak ditemukan makanan basi di beberapa daerah. Yah, begitulah program MBG yang lumayan memakan kontroversi, mulai dari drama efisiensi sampai drama artis ngejilat pemerintah terus diangkat jadi pejabat negara. Ketimbang Pak Prabowo menciptakan industri, mendorong industri dan menciptakan lapangan kerja supaya rakyat itu punya income, dan kalau punya income dia bisa memenuhi kebutuhan makan bergizi anaknya, dia lebih baik membagi makan bergizi langsung sekaligus. Nggak mau menghadapi kenyataan yang keras atau pertanyaan yang lebih konkret.
bahwa urusan anak itu sebetulnya urusan orang tuanya. Urusan negara bukan ngurusin makan anak, tapi ngurusin orang tuanya bisa kerja mendapatkan penghasilan yang layak. Itu urusan makan gizi anaknya serahkan aja. Mereka kalau punya penghasilan yang pantas juga tahu ini mana makanan yang bergizi apa enggak. Masalahnya mereka nggak sanggup, itu aja. Saya kira Pak Prabowo harus diingatkan juga berkali-kali soal itu, bahwa dia punya mimpi besar memberikan makan itu tidak harus literally ngasih makan untuk anak-anak itu, enggak. Kalau mau ngasih anak itu, beri orang tuanya pekerjaan yang layak, bangun industrinya, kurangi korupsinya. Saya kira itu lebih cocok dijadikan sebagai kerangka kebijakan makro pemerintah sekarang daripada bagi-bagi makan langsung ke anak-anak itu. Entah siapa. Memang argumennya misalnya waktu kan. Waktu. Ya tentu saja untuk supaya populis kan. Iya. Untuk populis, untuk dapat suara ya mungkin itu yang benar kan. Sama kayak Pak Jokowi bagi-bagi bansos. Instan. Tetapi tidak mengubah kemampuan masyarakat untuk menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab kepada dirinya dan untuk bisa berkontribusi terhadap kemajuan negaranya.